Air merupakan substansi yang paling melimpah di permukaan bumi. Air juga merupakan komponen utama bagi semua makhluk hidup dan merupakan kekuatan utama yang secara konstan membentuk permukaan bumi. Air juga merupakan faktor penentu dalam pengatur iklim di permukaan bumi untuk kebutuhan makhluk hidup. Nah, berikut adalah beberapa sumber-sumber air khususnya yang digunakan di masyarakat. Simak videonya ya. Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Pimpo mau kasih tahu dulu sobat, proses munculnya sumber-sumber air. Jadi, air laut, danau, dan sungai menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu dengan udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan! Karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, 2 sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air, demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Sumber air baku. PDAM Kota Bandung pada saat ini memanfaatkan 3 sumber air, yaitu 1. Air permukaan. Diambil dari Sungai Cisangkuy, Sungai Cikampundung, Sungai Ciberem, dan Sungai Cipanjalu. Kedua, ada mata air. Sumber air ini diambil dari beberapa mata air di daerah Bandung Utara dan diolah di reservoir 9 di Ledeng. Adapun mata air tersebut adalah mata air Cigentur 1, mata air Cigentur 2, mata air Ciliang,
mata air Cilaki, mata air Ciwangun, mata air Cisalada 1 dan 2, mata air Ciwariuk, mata air Cibadak, mata air Cirateun, mata air Cikendi, mata air Cisaah, mata air Legok Baygon, mata air Citalaga, mata air Panyairan, mata air Ciwangi. Ketiga, ada air tanah. Air tanah ini sebagian dimanfaatkan untuk membantu daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan dan instalasi induk PDAM. Jumlah sumber air tanah dalam PDAM ada 30 buah dengan sistem pendistribusian secara langsung ke konsumen dengan melalui proses. Lalu ada sistem pendistribusian. Sistem pelayanan pendistribusian kepada pelanggan dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Bandung Barat, wilayah Bandung Utara, wilayah Bandung Timur. Pun pendistribusian melalui sistem 1. Jaringan pipa adalah sistem pendistribusian air melalui jaringan pipa dengan cara gratifikasi ke daerah pelayanan. 2. Pelayanan air tangki adalah armada tangki siap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat secara langsung selama 24 jam. Ketiga, keran air umum dan terminal air adalah merupakan sarana pelayanan air bersih untuk daerah permukiman tertentu yang dinilai cukup padat dan sebagian penduduknya belum mampu menjadi pelanggan air minum melalui sambungan rumah dan menggunakan tarif sosial. Lalu, Pemanfaatan air hujan atau SPAH terdiri atas sistem penampungan air hujan atau PAH dan sistem pengolahan air hujan. PAH terdiri atas talang air, saringan air, bak penampung, dan sumur resapan. Sumur resapan ini dapat digunakan untuk melestarikan air tanah dan mengurangi resiko genangan air hujan atau banjir yang dilakukan dengan membuat sumur yang mampu meresapkan air hujan. Prinsip dasar PAH adalah mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan atap melalui talang air yang ditampung ke dalam tangki penampungan. Kemudian, limpasan air yang keluar dari tangki penampungan yang telah penuh disalurkan ke dalam sumur resapan. Berikut adalah fungsi dan manfaat SPAH. Yang pertama, menghemat penggunaan air tanah. Yang kedua, dapat menampung air hujan. Yang ketiga, mengurangi beban sungai pada saat hujan lebat. Yang keempat, menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah. Yang kelima, mempertahankan tinggi muka air tanah. Yang keenam, menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas air tanah dangkal. Yang kedelapan, mengurangi laju erosi dan sedimentasi. Yang kesembilan, mereduksi dimensi jaringan drainase. Yang kesepuluh, menjaga kesetimbangan hidrologi air tanah sehingga dapat mencegah intrusi air laut. Yang kesebelas, mencegah terjadinya penurunan tanah. Yang kedua belas, yaitu menjadi stok air pada musim kemarau. Adalah cara kerja PAH. Yang pertama, air hujan jatuh di atap bangunan dan mengalir melalui atap rumah, kemudian terkumpul di talang air yang dialirkan dengan pipa menuju bak penampung air hujan. Yang kedua, sampah dedaunan yang terbawa akan disaring di bagian depan bak penampung dengan media pasir dan kerikil. Sampah akan tertahan dan air hujan yang bersih akan masuk ke dalam bak penampung. Ketiga, jika hujan berlangsung terus-menerus dan bak penampung penuh, maka air akan melimpah melalui pipa outlet masuk ke dalam sumur resapan dengan kedalaman lubang sumur resapan sekitar 3 meter. Lalu, gali adalah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah-rumah perorangan sebagai air minum dan air bersih dengan kedalaman 7-10 meter. Pencemaran air dikategorikan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kotoran yang berasal dari hewan dan manusia. Yang kedua, dari limbah pertanian. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Dan yang keempat, berikut adalah ciri-ciri air sumur yang baik bagi lingkungan. Yang pertama, air harus jernih dan tidak keruh. Kedua, tidak berwarna. 3. Rasanya tawar. 4. Derajat pH netral. 5. Tidak mengandung zat kimia berbahaya. 6. Tingkat kesadaran rendah. Harus diperhatikan dalam membuat sumur gali yaitu 1. Dinding dan bibir sumur gali harus diperhatikan. Yang kedua, lokasi sumur gali. Yang ketiga, lantai sumur. Yang keempat, perlengkapan sumur. lalu Sumur gali. Sumur gali adalah penyediaan air bersih
dengan cara penggalian tanah untuk mendapatkan sumber air dan pengambilan dengan menggunakan timba. Untuk mengetahui kriteria yang memenuhi syarat untuk pembuatan sumur gali sebagai berikut. Yang pertama, dinding sumur minimal sedalam 3 meter dari permukaan lantai atau tanah. Dibuat dari tembok tidak tembus air atau bahan kedap air dan kuat. Kedalaman yang diambil sekitar 3 meter agar bakteri yang ada akan mati dan tidak dapat hidup lagi. Yang kedua, sekitar 1,5 meter berikut ke bawah dinding dibuat dari tembok yang tidak disemen, bertujuan untuk mencegah runtuhnya tanah sebagai penyangga di atasnya. Kemudian, yang ketiga, diberi dinding tembok atau bibir sumur, tinggi bibir sumur sekitar kurang lebih 1 meter dari lantai. Terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air, untuk mencegah agar air sekelilingnya tidak dapat masuk ke dalam sumur dan juga untuk keselamatan pemakai. Yang keempat, lantai sumur diberi semen atau harus kedap air. Lantai sumur tidak retak atau bocor mudah dibersihkan. Kemudian yang kelima, sebaiknya sumur diberi penutup atau atap agar air hujan dan kotoran lainnya tidak dapat masuk ke dalam sumur. Dan jangan menaruh ember yang dipakai di bawah atau lantai tetapi digantung. Yang keenam, adanya sarana pembuangan air limbah. Sarana pembuangan air limbah harus kedap air, minimal 20% ke arah pengolahan air buangan atau peresapan. Ketujuh, sebaiknya air sumur diambil dengan pompa.